Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Rohmana TV yang budiman, pada kesempatan malam hari ini saya ingin berbagi kepada kita semua pengalaman hidup yang kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana pengalaman hidup saya pribadi saat saya merasakan kehidupan yang sangat berat, yaitu saat saya mendapatkan satu penyakit yang bisa saya katakan lumayan berat. Nah, saya dari masa remaja adalah seorang olahragawan, suka lari, suka main sepak bola, suka main apa saja yang berkaitan olahraga saya suka. Fisik saya prima, lari lomba 10K tetap saya ikuti. Namun suatu ketika tahun 2013 yang lalu, saat rame-ramenya sepak bola, saya salah satu pemain yang mungkin dikenal memiliki fisik yang sangat kuat. 90 menit tak tergantikan berlari terus. Namun apa yang terjadi di saat itulah, jadwal yang sangat padat, kondisi tak terkontrol. Saya main tanpa memperhatikan yang namanya kesehatan. Saking capeknya, saya sudah tidak lagi bernafsu makan. Namun terus saya main, terus tanpa memperhatikan, sehingga suatu ketika di saat pertandingan saya main dan selesai, saya pun akhirnya terkapar di rumah, tidak bisa terbuat apa-apa, meriang tinggi semuanya. Saya akhirnya membawa diri cepat karena waktu itu anak masih sangatlah kecil, baru 3 bulan. Saya berinisiatif sendiri ke puskesmas terdekat, yaitu Puskesmas Labanan yang berada di Kalimantan Timur. Di situ saya diopname langsung, dan ternyata saya terkena virus hepatitis B. Kalau bahasa yang kita kenal sehari-hari itu adalah penyakit kuning. Jadi salah satu dokter, saya ingat waktu itu namanya Dokter Lilis, kaget tiba-tiba badan saya, mata saya, mungkin mata belum terlalu, tapi telapak tangan, lidah, bawah lidah saya itu semuanya sudah menguning, sehingga langsung dirujuk ke rumah sakit. Dan di rumah sakit pun darah diambil, semuanya diambil. Saya terkena penyakit kuning dengan kadar racun atau virus yang sangat tinggi kalau waktu itu, 3.000-an atau sampai 4.000 kalau tidak salah, saya ingat, yang terkandung di dalam darah. Nah, yang jadi masalah adalah saya begitu menyayangkan, begitu terkejut, shock. Kok bisa saya, seorang atletis, seorang olahragawan yang begitu kuat berlari, kena yang namanya penyakit kuning atau hepatitis, atau yang kita kenal dengan liver yang menyerang hati. Karena
liver ini kalau orang sudah terkena tidak akan bisa beraktivitas yang mengeluarkan tenaga banyak, karena yang diserang oleh liver ini adalah bagaimana kekuatan kita dihapus yang namanya penyakit kuning. Makan kita mau muntah, semuanya pokoknya tidak ada yang bisa masuk sudah. Saya terkapar di rumah sakit. Dan anehnya lagi, saking shocknya saya begitu takut akan kematian, takut bahkan banyak hal, sehingga bukannya saya semakin sehat terasa di rumah sakit, tetapi justru semakin drop, makin mengering. Perut sudah mulai terasa membesar ulu hati, sehingga mungkin saya berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu itu saya dijaga sama mertua. Saya pun akhirnya memutuskan untuk keluar. Mungkin agak sedikit terpaksa. Mungkin sampai disinilah umur saya mau pulang saja daripada saya makin kering. Karena otak saya waktu itu begitu depresi bahasanya. Karena apa? Stres, sudah di atasnya stres, sudah seolah-olah merasa tidak terima kalau saya itu terkena penyakit kuning atau hepatitis B. Akhirnya setelah ketemu humas dari rumah sakit, saya pun pulang. Sampai di rumah saya pingsan. Yang saya makan selama di mobil adalah gula merah sebagai penambah energi, karena yang kita dengar adalah obat dari hepatitis ini adalah obat tradisional, yaitu gula merah. Jadi saya pulang sambil mengisap dan sampai di rumah saya pingsan. Namun di situ saya mencoba menjernihkan sebuah pikiran. Kalau begini terus kapan saya bisa sembuh? Anak saya masih kecil, baru berumur 3 bulan, anak pertama. Jadi saya mulai memasang sebuah niat, saya harus bisa sembuh. Saya harus melawan penyakit ini. Yang pertama saya lakukan adalah berpasrah diri kepada Yang Maha Kuasa. Kalau memang sampai di sini umur saya akan meninggal. Tapi kalau memang saya sehat, saya akan sehat. Sambil berdoa, mulai menata hidup ini dengan lebih teratur. Menata pola hidup, artinya yang terkena adalah hati di badan. Namun kita mulai tata bagaimana hati sanubari ini memiliki sebuah pemikiran yang bersih. Bagaimana jangan sampai kita keras kepala. Bagaimana segala sesuatu yang ada, keadaan itu kita terima dengan ikhlas. Apa yang kita dapatkan kita syukur. Mulai saya coba kuatkan. Mungkin inilah yang membuat hati saya terasa menggumpal. Yang pertama. Kemudian pola hidup, pola makan kita mulai. Kita melaksanakan hobi, menjalankan hobi, tapi tidak memperdulikan kesehatan, tidak memperdulikan makan minum jasmani rohani, juga salah. Akhirnya itu saya tata. Saya keliling mencari orang-orang yang dewasa, orang-orang yang dituakan untuk mendapatkan sebuah nasihat. Saya terima, saya mendengarkan dari beberapa orang tua. Saya jalan, ketika ada tenaga saya jalan. Dan terus saya lakukan terus menerus. Saya melakukan, ketika saya mulai sehat, saya mencari orang tua untuk mendapatkan wejangan. Nah, selanjutnya pola makan. Kita berusaha sedikit-sedikit. Karena saya merasa ketika saya minum obat yang mengandung paracetamol, sakitnya semakin bertambah. Akhirnya saya berhenti mengkonsumsi obat-obat yang mengandung paracetamol waktu itu, karena ternyata tidak cocok. Dan saya menanyakan kepada orang-orang, apa sih penyakit atau apa sih obat daripada penyakit hepatitis?
banyak yang mengatakan gula merah, rebung bambu kuning, kemudian temulawak, dan satu lagi daun sirsak. Nah, oh iya, saya lupa, selain daun sirsak ada juga yang namanya undur-undur yang berada di tanah. Biasanya kalau jalan dia mundur, itu undur-undur. Ya, itu saya amalkan bergantian dengan penuh keyakinan. Pola hidup saya jalankan, hati saya besarkan. Sekarang saya sudah berpikir bagaimana caranya mencoba berpikir positif dan berjiwa besar. Dan dari situlah mulai keadaan semakin memulih. Dan tetap saya jalankan. Temulawak saya minum, besoknya saya minum untuk apa, gula merah, besoknya lagi saya minum daun sirsak, besoknya lagi saya minum undur-undur yang saya masukkan di kapsul. Itu terus bergantian. Saya kembali masuk sekolah setelah menjalankan tugas mengajar dengan membawa minuman air gula merah. Saya minum. Ketika saya capek, saya berbaring terus menerus. Akhirnya sampailah pada sebuah titik, yaitu 6 bulan saya sudah merasa sehat. 6 bulan saya sudah libur dari aktivitas, bahkan di awal berjalan di halaman rumah atau di kamar itu sudah merasa tidak sanggup. Tetapi setelah saya mengamalkan, merubah pola hidup, merubah gaya pola pikir kita, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, mencari orang-orang, ikhlas menerima nasihat dari orang-orang, akhirnya saya pun kembali merasa pulih. Mencoba memeriksa dan ternyata memang benar. Hasilnya sangat luar biasa. Sesuai sama kadar racun yang dulu sampai ribuan berubah menjadi 31. Itu sama dengan orang normal setelah diambil atau dicek darah saya. Itu saya syukuri sangat luar biasa, sehingga kita perlu berbagi di sini. Karena terus terang waktu itu tetangga saya juga terkena penyakit hepatitis B. Hepatitis B, beliau meninggal. Di satu sisi di sebuah kampung Lombok namanya, terkena juga hepatitis, meninggal. Itu membuat saya menjadi drop. Kayak apa, jangan-jangan saya juga meninggal. Tapi ternyata itu kita lawan dengan merubah. Bukan hanya jasmani kita utamakan, tapi rohani perlu kita tingkatkan. Bukan hanya energi, tetapi keimanan. Energi kalau bahasa sekarang kan orang mengatakan imun, tetapi yang penting bagi sekarang kita adalah bagaimana kita, keimanan kita juga bertingkat. Energi badan kita meningkat, keimanan kita meningkat, pola hidup tetap. Oh iya, selain itu saya juga setiap minggu selalu memeriksa pada salah satu dokter di sini. Saya sebut namanya Dokter Intan, yang selalu dengan ikhlas memeriksa saya ketika saya merasakan mencari perkembangan. Saya diperiksa, perut saya dipegang, dicari. Bukan itu yang saya anggap luar biasa, tetapi kalimat yang keluar, bagaimana motivasi dari seorang dokter yang memberikan kita sugesti yang begitu luar biasa, sehingga kita begitu kuat menghadapi penyakit yang sangat berat. Dan saya pun tidak sampai di situ. Saya kembali beraktivitas berolahraga, kembali bermain bola selayaknya, kembali berlari, dan akhirnya saya pun bisa menjadi seorang pelari. Menjadi seorang pelari 10K kembali. Walaupun mungkin tidak juara, tetapi kita mampu menembus bahkan di tingkat nasional. Untuk Korpri saya berhasil mewakili Kaltim dalam ajang lari 10K, yaitu di Porseni Nasional Korpri.
Padahal saya sudah terkena yang namanya penyakit kuning yang dianggap tidak mampu, namun ternyata kita mampu membalikkan keadaan semuanya. Untuk itu, mari selain daripada kita meningkatkan kesehatan jasmani, jangan kita lupakan yang namanya rohani. Karena badan ini selain daripada olahraga, tentu juga kita butuh berolahraga dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semangat! Sekian dan terima kasih. Semoga ini bisa bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.